Dakwah itu dilakukan dengan cara kita main musik atau bernyanyi. Ini dakwah yang batil, dakwah yang sesat. Gak bisa dakwah menggunakan sesuatu yang haram yang diharapkan oleh Allah Rasul, gak bisa. Karena itu Anda lihat syaitan menjadikan keburukan tampak indah di hadapan mereka, seperti minuman yang memabukkan dan melalaikan mereka dari zikir Allah dan kata-kata yang melenakan berupa mendengarkan nyanyian. Jadi jangan pernah bilang musik Islami, karena Islam gak pernah kenal musik. Kalau seandainya Islam kenal musik, sahabat yang suaranya bagus udah pasti nyanyi. Mulai itu juga geman ngaramno, karena alha itu fi'il muta'addi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten, alha nglalekno kum ing sira kabeh, apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pengira. Nah saiki wong saleh, nafa'akum atakasur. Mergo ora iso di alha apa. Makanya aneh kalau dibilang, tapi kalau musik kata-katanya bagus itu boleh. Suruh tanggung dosa di hadapan Allah nanti itu orang ngomong. Ustadz sembarangan ngomong musik itu haram. Setengah umur saya itu dari musik, Ustadz. Dan anak-anak saya berhasil sekolah dengan musik. Mau saya kenyataan isi musik seperti itu. Apa yang ente harapkan? Coba ente cari musik Islami berapa persen sih? Musik Islami nggak sampai 1% itu pun orang malas dengar. Maka kalau kita bilang musik pun asalnya haram, kebanyakannya juga apa? Haram. Tidak ada dalam agama Islam musik Islami, nggak ada. Semuanya nanti Islami. Film porno Islami, gimana itu? Nggak ada, semuanya diislamikan, nggak ada. Mulai ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulai jare Imam Nawawi. Kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yang main organ. Ya ono muridé sing beli. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi sholawatan terus nangis eling pangeran. Dakwah harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nggak boleh menggunakan yang batil, nggak boleh menggunakan yang haram, nggak boleh. Jadi nggak bisa kita lakukan yang seperti itu, dan juga nggak boleh. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mempergunakan kata-kata yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata ulama tafsir, karena syaitan telah menunggangi manusia-manusia tersebut dengan lagu-lagu dan musik. Sekarang dengan mudah Ustadz mengatakan haram. Nggak bisa begitu, Ustadz. Bukan yang bilang haram kan Allah sama Rasul, saya cuma nyampein. Ya nek ana sing ngono ya keben, tapi hati-hati ra ngono. Perkara niku yo perkara alga sama apa. Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan, tak bingung kowe. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno hadat alwi. Halal. Kemudian kita pun bertasyabuh dengan orang Nasrani. Orang Nasrani beribadah dengan alat musik, dan kita tidak boleh bertasyabuh dengan orang Nasrani, terutama dalam peribadatan. Saudaraku, saya jawab ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan musik adalah anak-anak panah beracunnya syaitan. Hadis Rasul dalam hal ini jelas. Hadis riwayat Bukhari, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal hari wal khamra wal ma'azif. Wong zaman dhisik ngono sulis lah misal. Terus kowe muni haram konti. Wong selawatan ngalekno sangka apa ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misal. Kan yo bingung. Makanya semua harus taubat, semuanya harus taubat kepada Allah. Penyanyi, pemusik, dan yang lainnya, artis, semua harus taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, belajar ngaji. Nggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran, mustahil. Dan semua ulama mengharamkan. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia masukkan main musik dalam dosa besar. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat. Mbok arani alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Sungguh akan benar-benar ada, dan memang benar ada sekarang orang-orang dari umatku yang menghalalkan al-khamra wal harir wal hira wal ma'azif, minuman keras, kemudian perzinahan, sutra bagi laki-laki, dan alat-alat musik. Hadis ini menunjukkan haramnya musik, baik itu alatnya atau nyanyiannya. Perdebatan tentang musik atau nyanyian yang meliputi banyak hal, mulai alat musiknya, suara, konten nyanyian, gerakan tubuh, dan sebagainya, sebenarnya telah tuntas dikaji para ulama kita sejak ratusan tahun silam, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan.
Kedatangan Wahabi Salafi ke negara kita dengan membawa banyak isu, di antaranya merambat ke masalah musik ini, mulai mengusik lagi perdebatan itu. Andaikan mereka menyampaikan kedua pendapat ulama di atas, tentu tidak akan menjadi polemik. Namun sudah menjadi tabiat mereka, setiap masalah yang mereka yakini adalah yang paling benar dan pendapat yang lain pasti salah. Di antara para ulama Wahabi yang ngotot mengharamkan musik adalah Yazid Abdul Qadir Al-Jawas alias Yazid Jawas, Khalid Basalamah, Subhan Bawazir, Firanda Andirja, dan Ahmad Zainuddin. Sementara itu, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau kerap disapa Gus Baha mengatakan, Imam Nawawi berpendapat musik haram karena menjadi simbol orang fasik. Meski disebut haram, banyak muslim yang menggunakan musik untuk mengingat Allah dan Nabi Muhammad SAW. Misalnya penyanyi Haddad Alwi, Sulis, dan Opik. Di sisi lain, ada yang mempertanyakan, mengapa harus menggunakan musik jika ingin mengingat Nabi? Padahal itu kan Nabimu sendiri. Ingat Nabi kok harus dengan musik? Ingat sungguhan atau dipaksa? Kata Gus Baha. Gus Baha menjelaskan, sebagian lagi orang tasawuf, jika sedang isik atau mabuk cinta dengan Allah, terkadang mereka menggunakan alat musik. Dengan alat musik, mereka mengingat Allah melalui lantunan marawis dan lagu-lagu religi. Ini berbeda dengan orang yang hanya fokus pada penampilan penyanyi, bukan fokus pada mengingat Allah. Meskipun hukumnya haram, tetap harus dilihat sisi lain, yakni beberapa orang soleh yang mengaransemen sholawat. Tidak ada unsur pornografi, malahan itu membuat orang menjadi ingat Allah sampai menangis. Banyak tarian sufi yang menjadikan orang menangis menggunakan alat musik, contohnya organ. Menghindari organ dan memakai terbangan malah telinganya sakit dan ditutup. Hal demikian itu tidak perlu dikomentari, itu urusannya Allah. Kelak lihat saja nanti siapa yang masuk surga. Ini adalah masalah fikih, makanya kalian harus berhati-hati. Tambahnya, tak warai mikir cara fikih. Ruang tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan. Isim fa'ile fa huwa mulhin. Wa balen menapa alha yulhi ilha. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa attakasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Namane kowe iku akeh-akehan dunya nganti lali pangeran nganti mati. Rumono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang, uga kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinter. 12 ya. Ya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Jelas miliar nih. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane itu aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh, apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pengira. Nah saiki wong saleh.
nafa'akum at-takatsur. Mergo ora iso di alha apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yo main organ. Ya ana murid sing beli. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi sholawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi akeh-akeh ra ngono. Perkara niku yo perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo sholawatan, tak bingung kowe. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misal. Terus kowe muni haram konti. Wong sholawatan. Ngalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misal. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar, ning dalan-dalan main gitar ngamen kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, mungkin misalnya ngenteni jamaah teko gitaran sih. Kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyine kan kadang eling mergo penyanyine wedok ayu. Mesti makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha apa? Saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alhaakumut takasur. Kowe ra iso muni wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alhaakumut takasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong saleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kaya dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nare jari Imam Ghazali waca iki kula nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayah yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal. 20 kali 5 langsung berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong, orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu minum 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud 84 gram gram. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram. Pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa sukutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad.
Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayata yaumin biyom. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non Muslim misalnya yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya baleni balik. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, agar soleh melarat ya oke, perkara itu sabar untuk swarga, soleh juga ya oke, terus mlebu. Problemnya nak soleh itu juga ya men ngumpul wedoan, nak soleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik soleh itu masalah. Mulane sing penting itu soleh sih, penting kuncine itu soleh sih. Liyane itu ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedoan kan tetap dinikah anak ya akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah, ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo? Ekonomi. Ini problem, makanya aku baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafaz Quran sing muta'adin. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah yang menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa, ya sudah khusus dia nggak masalah. Wani masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja. Orang toreko soleh ya kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Rasa kok tiru orjen halal aku niru iku pas main orjen eling pangeran, lha kowe eling sapa? Kan mahal. Kok penak anak dekne halal terus nak aku karo ora ngono kelakuan sing masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama, setiap individu pasti tidak. Gua balik ini malah ya. Alha yulhi ilhaan, maknanya nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalek. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono wis ora usah komen wis mbok sekarang pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing swarga sok. Ini masalah, ya masalah fikih, ya, makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono zakat, gak ono jihad melawan non Muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini merugono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji, wong duwe mau 100.000. Iku wis esuk golek-golek meneh. Berarti kok golek-golek hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nanti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Tapi niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar haji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis malah wis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nah cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged.
Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sakadari tetap sakit. Sementing kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mau eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye hukum ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wa bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya betul. Kalau baleni malih, wong Islam bu fatwa ini bukan melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing sholat buruh wong ora sholat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ini nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu suka ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon. Sebenarnya di Barno ben karek totalan budi. Tapi apapun itu, kita sebagai fakih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringakno visa hukum melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgasana raja, bojone wakeh bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikei wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lek berjuang kapan? Tangi turu dari pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, itu ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahid. Berarti pasti kamu bohong. Nah soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam.